Halo Sobat Easy Stock, ada saham yang mau IPO ini di sektor energi. PT-nya namanya Mandiri Herindo Adi Perkasa atau stock code-nya MAHA. Dia akan book building-nya itu sampai 6 Juli. Harga offering price-nya 118 sampai 128. Ya kita anggap 128 lah. Kita lihat more infonya. Dia bergerak di sektor coal distribution, berarti dia punya banyak armada angkutan, punya jetty. Ini perusahaan lama, ini berdiri tahun 94 ya. Udah perusahaan yang sudah well established karena sudah lama. Dia ada di head office-nya di Jakarta. Nah, di sini dia punya banyak, ada single trailer, double trailer, dump truck, dan Anda bisa pelajari di sini ya. Ada juga websitenya, Anda bisa lebih detail lagi. You get a feel, ini berapa nih? Ini perusahaan yang sudah established, sudah lama. Oke, jadi kemungkinan juga ini skalanya juga bukan skala kecil. Kita akan menghitung nilai wajarnya 128 ini murah atau mahal nih. Kita akan menggunakan rumusnya Benjamin Graham dari bukunya Security Analysis dan The Intelligent Investor, dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed dan yang akan listed, yang mau IPO. Sekarang sudah ada aplikasinya di Google Play Store. Anda tinggal ketik Easy Stock, Anda buka nih, ketik Easy Stock. Nah, Anda akan ketemu ini, Anda download, registrasi, open. Nah, di sini terlihat bendera Indonesia. Klik di sini, ada 800-an lah, saya lupa 800-an saham, 870 saham yang sudah listed di Bursa Efek Indonesia. Dan yang akan kita bahas ini adalah menu True Value IPO. Nah, klik di situ tuh, Anda ketik tuh PT-nya apa, Mandiri Herindo, Energy, Coal Distribution, dan lain-lain. Oke, kita sekarang mau bongkar prospektusnya ya. Prospektusnya seperti ini. Anda bisa download di eIPO. Yang penting di sini kita lihat berapa nilai wajarnya. Berapa jumlah saham yang beredar. Oke. Sebelum dia lempar ke publik, sahamnya 12,5 miliar. Lantas dilepas 4 miliar atau ekivalen 25% kepemilikan publik, sehingga total saham yang outstanding itu adalah 16,6666 miliar saham. Dari sini kita kalau menghitung nilai wajar, kita harus masuk ke laporan keuangan audited. Oke. Audited ya. Di sini kita fokus dulu ke neraca. Neraca itu jadi kita menghitung dua periode, 2022 dan 2021. Semuanya laporan tahunan yang berakhir di 31 Desember. Oke. Kita lihat di sini ini dalam ribuan ya. Kita lihat di sini fokusnya di aset lancar. Dan total aset lancar itu kita harus cari netnya, bersihnya, nilai bersihnya. Nilai bersihnya itu Anda harus mengurangi atau mengeluarkan akun-akun yang hanya berfungsi sebagai catatan akuntansi, tapi tidak berdampak kepada cash flow realnya. Jadi mana akun-akun yang harus dikeluarkan, yaitu pajak dibayar di muka, uang muka, dan biaya dibayar di muka. Nah, itu kan kalau nilai aset lancarnya kan berarti 500 miliar ya. 500 miliar itu ini kelasnya sudah kelas bukan
pengembangan, tapi udah kelas apa ya? Kelas utama ya kalau nggak salah ya. Saya nggak hafal di sini, Anda bisa cek lah di internet. Oke, kita bandingkan dengan utang jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian kita masuk ke profit and loss. Di profit and loss kita fokus di laba tahun berjalan setelah pajak. Itu labanya tahun 2022 itu 500 miliar, tahun sebelumnya 300 miliar. Dari sini kita lihat dia bayar dividen nggak? Karena dia perusahaan yang sudah established, sudah tahun 94, ternyata memang dia bayar tuh, ada tuh dividen tunai sebesar 80 miliar dan 100 miliar 2000 untuk tahun 2021 dan 22. Oke, kita lihat cash flow statement. Kita akan cari di penambahan aktiva tetap. Nah, penambahan aktiva tetap tuh 112 miliar untuk tahun 2022. Itu tahun 2021 27 miliar. Oke, ini nggak cukup. Kita harus cari namanya non-performing loan. Kita harus cari depresiasi dan amortisasi. Dan kita harus cari pendapatan dan biaya lain-lain yang bukan terkait sama core bisnisnya. Oke, makanya kita harus terus nyari terus sampai ke bawah. Ya, oke. Di sini piutang ada lebih dari 90 hari. Oke. Piutang usaha tidak dikenakan jaminan dan bunga karena umumnya memiliki jangka waktu pembayaran 30 sampai 90 hari. Tapi ada yang 30 sampai 60 hari. Tapi ada yang 90, makanya yang 90 ini harus kita kurangin. Yang lebih dari 90 hari. 217 juta dan 63 juta. Sebenarnya nggak terlalu besar ini. Akan dari hasil perhitungan nggak akan signifikan. Kemudian kita cari, nah, depresiasi dari mana? Di sini kita dapatnya nih, daftar aktiva tetap. Nah, untuk penambahan yaitu capital expenditure, kita cari yang konservatif yang lebih besar. Tadi kan 112 di cash flow. Kita pakai yang 115 biar lebih konservatif perhitungan kita. Kemudian akumulasi penyusutan depresiasi itu 87 miliar. Yang tahun sebelumnya ini 76 miliar. Tapi nilai ininya apa? Capital expenditure-nya 172. Kemudian kita cari lagi itu nah di sini agak beban pokok pendapatan. Anda cocokkan penyusutannya seperti apa. Kalau di sini kan udah detail ya. Kalau lebih besar Anda pakai yang ini. Penyusutan amortisasi. Nah, ada pendapatan dividen itu pendapatan dia melakukan investasi, kan bukan core bisnisnya. Itu harus dikurangin sebenarnya. Keuntungan penjualan saham, dia perusahaan batubara bukan perusahaan jual beli saham. Terus klaim asuransi, itu kan bukan sifatnya insidental, klaim asuransi bukan dari core bisnisnya jualan atau distribusi batubara, bukan. Laba penjualan aset tetap, dia juga bukan bisnis penjualan aset tetap, dia bisnis distribusi batubara. Laba neto selisih kurs, itu kan cuma catatan akuntansi. Jadi yang disebut pendapatan itu harus kita kurangin. Oke. Nah, kita akan running video. Anda bisa lihat nanti video untuk Maha. Oke. Maha, kita ketik energi.
Gold distribution, pertumbuhan average growth-nya 2%. Nah, government bond Anda bisa cari di Bank Indonesia, di CNBC, dan di mana nih? Di CNBC bisa lihat, dan di Bloomberg. Oke, CAPEX, OPEX, depreciation Anda harus gabungkan tadi. Yang tadi kan kita sudah bahas ya, berapa komponen pendapatan lain-lain, biaya lain-lain, dan lain sebagainya. Ada amortisasi, depresiasi. Oke. Kita tulis net income, dividennya 80 miliar. Net current asset tadi kan harganya di 130 lah anggap ya. Coba kita klik berapa harga nih, posisi 2021 ya, murah harganya. Oke, di sini kan 311 ya. Oke, nggak bisa, 311 di situ. Kemudian kita mau running lagi yang tahun terakhir 2022. Sama seperti Anda isi data-data perusahaan, revenue growth kita anggap sama 2%, atau kalau mau sih bisa dikurangin, bisa 1,5, bisa 0,5, terserah Anda. Anda confident-nya dinilai growth berapa. Oke, kita tulis net income. Nah, kita langsung ke dividennya 100 miliar. Net current assetnya tadi kita udah hitung di prospektus berapa, 130 apa sama nggak dengan tahun lalunya? 500, lebih top lagi dia, 500. Berarti ini jarang-jarang dapat perusahaan yang nilai wajarnya lebih tinggi. Umumnya perusahaan yang IPO itu jualnya premium. Umumnya jualnya premium 130. Tadi 500 loh. Itu sudah kita coba menghitung dengan konservatif. Coba kalau Anda itu ya batu bara kondisi sekarang gimana? Kita lihat batu bara ya. Kita lihat batu bara market, kita lihat coal lagi turun. Nah, kalau Anda hitung tadi kan saya pakai 2%, Anda bisa pakai 0,5%, tapi menurut kami sih 2% itu suatu yang wajar karena batu bara akan naik lagi sebetulnya di sini. Oke, jadi ini perusahaan yang jarang-jarang juga dia jual harganya di bawah nilai wajarnya. Umumnya selalu di atas. Apa mereka itu sengaja salah hitung, kita nggak tahu. Ini kan mereka punya underwriter ya. Tetapi pada saat dia IPO di hari hanya, apakah harga yang 130 itu akan melejit? Kalau dia menuju ke arah 500 bisa aja auto reject atas nanti. Auto reject atas auto reject atas kan bisa berapa ya sekarang ya? Lupa saya, 30% atau 15%, Anda lebih tahu, cek aja di situ di peraturan bursa. Apakah seperti itu? Belum tentu. Apakah kenaikan itu lambat? Bisa jadi turun. Kita nggak pernah tahu kondisinya, meskipun bisa jadi waktu Anda book building, bisa jadi Anda pesan 100 juta cuma dapat 5 juta, berarti oversubscribe. Tapi apakah dengan oversubscribe kejadian seperti itu saham akan naik? Belum tentu. Kita nggak bisa tebak-tebakan apa yang terjadi di market. Tapi dengan easy stock Anda tahu bahwa ini dijual dengan posisi under value, murah. Anda bayangkan tadi sampai di level 500, tahun sebelumnya di level 300. Sedangkan harga offering price-nya 130. Artinya ini kan bisa multi bagger 2 kali lipat. Lebih malah.
bisa ke 500. Tapi apakah itu akan terjadi hari pertama atau hari kedua atau seminggu pertama? Belum tentu. Tetapi lambat laun itu akan mengikuti. Apalagi kalau dia memang stabil di kinerja keuangannya di periode-periode berikutnya. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan.